Oke, jadi di depan kita sudah nampak ya ada eh, batu ya yang cukup lumayan besar dengan dimensi beberapa, kalau kita ukur ya maksudnya cukup lumayan besar. Namun yang membuat saya tertarik untuk mengekspor batu ini karena saya bisa merasakan adanya aura di permukaan batu ini, entah itu dari mana, belakang atau depan atau pinggir, nanti kita cari tahu ya. Namun yang jelas di arah sekitar sinilah. Oke, kita turun. Oke, brother, jadi di depan sana itu ada goa ya, yang jadi goa itu bisa kita lewati dan kita bisa masuki ke dalam. Kurang lebih panjangnya tuh sekitar 50 meteran lah kurang lebih. Jadi di sana itu ada terdapat di dalam gua itu terdapat 5 pintu atau 5 arah pintu keluar ya. Nanti kita akan coba untuk masuk ke dalam ya. Mudah-mudahan nanti menjelang malam kita akan coba masuk ke sana. Dikarenakan ini masih sore, jadi kita standby aja dulu di sini mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan dan keperluan yang akan kita persiapkan di episode hari ini. Nanti setelah malam tiba kita akan coba masuk ke dalam gua tersebut ya, yang ada di sana tuh. Tuh, tinggal itu. Oke, brother. Kali ini kita lagi ada di Sanghyang Poek yang ada di Bandung Barat ya. Tepat-tepatnya di Raja Mandala. Oke, brother, jadi di depan sana itu ada goa ya, yang jadi goa itu bisa kita lewati dan kita bisa masuki ke dalam. Kurang lebih panjangnya tuh sekitar 50 meteran lah kurang lebih. Jadi di sana itu ada terdapat di dalam goa itu terdapat 5 pintu atau 5 arah pintu keluar ya. Nanti kita akan coba untuk masuk ke dalam ya. Mudah-mudahan nanti menjelang malam kita akan coba masuk ke sana. Dikarenakan ini masih sore, jadi kita standby aja dulu di sini mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan dan keperluan yang akan kita persiapkan di episode hari ini. Nanti setelah malam tiba kita akan coba masuk ke dalam gua tersebut ya, yang ada di sana tuh. Tuh, tinggal itu. Di sini nampak aura sudah terasa ya, jadi lumayan lah. Jadi aura bermacam-macam aura ya telah menyambut kedatangan kita hari ini. Nampak di depan kita ini bebatuan ya, yang sangat luar biasa, yang cukup lumayan umurnya. Kalau misalkan kita itu masalahnya lihat dari postur batunya itu udah begitu lama. Tapi saat ini airnya sedikit, bukan sedikit tapi banyak yang keruh. Jadi posisi kita lagi ada di bawahnya.
Oke warga Bandung semuanya, kali ini kita masih di sekitaran Bandung Barat ya. Tepat-tepatnya ini di Sanghyang Poek ya. Jadi ini tempat wisata peninggalan zaman purba ya. Bisa kita lihat di permukaan kita ini, nampak bebatuan menjulang tinggi ke atas ya. Ini kalau diukur tuh berapa ratus meter ya ke atas, dan kebetulan kita lagi di bawahnya. Oke, nanti kita akan mengeksplor ke bagian sana ya. Di sana itu yang ada gua itu, kita akan coba masuk ke sana. Oke, kita geser lagi. Nah, percaya nggak percaya ya, kita di sini merasakan ada sedikit aura yang menyambut kedatangan kita hari ini, dan di sana pun sudah kita bisa prediksi di sana ada sosok lah ya, bukan sosok ya, sosok lah seperti itu. Oke, kita coba. Oke, di sana terdapat dan terlihat sangat jelas sekali kalau menurut pandangan saya ya. Di sana ada sosok bapak-bapak ya. Dia menatap dengan penuh dengan tatapan tajam maksudnya. Oke, dan di sana terdapat penampakan muka yang begitu sangat luar biasa ya. Bisa kita lihat. Namun sayangnya kamera yang kita miliki itu belum tersedia fitur infrarednya ya. Jadi enggak seperti kamera yang lainnya yang bisa memprediksi di suasana atau kegelapan. Oke, ini nampak di sekitar kita ya, di sini nampak bebatuan yang sangat luar biasa besar. Dan kita nanti coba untuk bermalam di sini. Oke, jadi di depan kita sudah nampak ya ada batu ya yang cukup lumayan besar dengan dimensi beberapa, kalau kita ukur ya maksudnya cukup lumayan besar. Namun yang membuat saya tertarik untuk mengeksplor batu ini karena saya bisa merasakan adanya aura di permukaan batu ini, entah itu dari mana, belakang atau depan atau pinggir, nanti kita cari tahu ya. Namun yang jelas di arah sekitar sinilah. Oke, kita turun. Oke brother, jadi kita akan mencoba masuk ke dalam gua ini. Aduh, asli ngos-ngosan euy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina.
Oh jadi di dalam gua ini bisa kita lihat ya. Jadi batunya tuh bergelombang atau bercorak karena mungkin bekas tetesan air ya. Dan ini untuk ketinggian tuh sekitar 1 meter lebih lah. Karena kita pun di sini sedikit jongkok ya. Oke, ada suara. Oke, kita coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Leur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Oke, jadi ada burung ya. Jadi ada burung, nggak tahu itu burung kepinis atau apa. Nah, ini jalan, guys. Oke. Nah, di sini ini kalau dirasakan ya, cuman jelas nih hawanya tuh panas dan kita pun sedikit kegerahan. Oke, kita coba. Ini ada tetesan air ya yang datangnya dari atas. Nah, bisa kita lihat ya jadi barusan ada, ya Allah, la haula wala quwata illa. Oh, jadi si gua ini ke sana tuh mungkin ada lagi akses, nggak tahu menuju kemana. Yang jelas di sini pun ada celah ya. Jadi ada pintu, betul dikatakan tadi ya. Jadi ada 5 pintu keluar dan pintu masuk mungkin ya. Namun di sini jujur saja aromanya sangat luar biasa lah. Gelap asli. Inilah, ini masih di dalam gua ya. Kita sedikit beristirahat dulu. Masih di dalam. Karena kan kita kecapean ya, panas. Namun jujur saja ya, banyak suara-suara yang di luar dugaan kita. Ternyata di dalam itu banyak sekali ya. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Oke, jadi bisa kita lihat ya. Aduh, ya Allah. Nah, di sana pun ya, jadi ada bekas orang ya melakukan aktivitas entah itu apa. Yang jelas ada jejaknya, ada bekasnya. Mungkin ini gelap ya, tapi ini terlihat tetesan air